وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmat yang paling agung itu adalah nikmat Islam dan iman, serta nikmat kemudahan untuk beramal saleh, untuk sedikit demi sedikit menabung agar kita bisa berbekal di akhirat kelak, agar kita bisa berbahagia di tempat yang akan kita tinggali secara permanen, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masih berada di momen Isra Mi'raj. Walaupun memang sudah masuk malam ini tanggal 2 Sya'ban, bukan lagi di bulan Rajab kita, tapi suasana dan nuansa peringatan Isra Mi'raj itu masih sangat kuat sekali. Bahkan mungkin masih ada beberapa masjid atau musola yang masih belum mengadakan. Nanti ada yang lusa, ada yang besok, ada yang malam ini. Bahkan ada yang nanti tanggal 8. Tanggal 8 sekarang, baru tanggal 1 sekarang. 1 minggu lagi baru mengadakan peringatan peristiwa Isra Mi'raj. Maka alangkah baiknya jikalau kita pada perjumpaan kali ini sedikit mengulas apa yang bisa kita uraikan daripada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, untuk sama-sama mengingat dan mengambil pelajaran daripada peristiwa yang agung tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang susah sekali untuk dicerna oleh akal sehat, apalagi oleh akal yang tidak sehat. Susah, karena memang tidak ada siapapun yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah, atau kecuali Allah memberikan kemampuan kepada hamba tersebut. Yang diberikan mandat atau diberikan kenikmatan itu dan kemampuan tersebut oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, atau tahun ke-10 dari kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah, yang di saat itu wafat 2 orang yang sangat berarti bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, istri beliau Siti Khadijah. Kemudian 35 hari setelahnya wafat pula paman beliau yang bernama Abu Talib, yang sejak kecil beliau dirawat oleh Abu Talib sejak umur 8 tahun. Sampai saat Rasulullah menjadi Rasul, tetap Abu Talib setia mendampingi, dalam artian menjadi pelindung bagi Nabi, sampai-sampai tidak ada satupun orang yang geram sebenarnya kepada Nabi, mampu untuk menyenggol fisiknya Rasulullah atau menyakiti fisiknya. Tidak ada yang berani. 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah, gangguan yang beliau alami hanya secara lidah saja. Fitnah, sumpah serapah, caci maki, hinaan, hanya itu. Selama 10 tahun pertama di masa dakwahnya. Adapun para sahabat-sahabat beliau yang sudah beriman kepada beliau,
macam-macam gangguan, bahkan secara fisik juga mereka rasakan. Sepeninggalnya Abu Thalib, barulah gangguan secara fisik pun dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru berani mereka itu. Jadi betapa besar peranan Abu Thalib di dalam dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat di tahun tersebut. 35 hari sebelumnya wafat juga seorang istri yang sangat beliau cintai, yang luar biasa senantiasa menjadi peneduh bagi Nabi Muhammad. Memang ini istri yang litaskunu ilaiha ini Pak. Istri yang bisa memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada hati suaminya, Siti Khadijah ini. Belum lagi luar biasa pengorbanannya secara materi juga besar untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah baru diangkat menjadi Rasul saja, itu kita tahu betul seperti apa kegelisahan dan kebingungan lebih tepatnya yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sosok apa atau sosok siapa yang beliau jumpai di Gua Hira, yang tak pernah beliau lihat sama sekali fisik makhluk seperti itu. Tiba-tiba datang bilang Iqra, bacalah. Beliau jawab apa adanya, saya tak bisa baca. Didekaplah Nabi sampai hampir habis nafas, baru dilepas, disuruh baca lagi, bilang tak bisa lagi, didekap lagi sampai hampir habis nafas. Itu berulang sebanyak 3 kali. Kalau itu kita, itu udah tewas kita Pak, didekap malaikat Jibril itu. Ya, Nabi Muhammad saja yang kata para ulama kekuatan fisiknya seperti 70 kali kekuatan fisik kuda. Nabi Muhammad itu kekuatan fisiknya 70 kali lipat kekuatan kuda yang gagah perkasa. Itu saja Nabi ngos-ngosan, sampai Nabi itu gemeter keringet dingin. Kalau kita innalillah udah. Akhirnya pulang ke rumah, datsiruni. Bayangkan di malam hari itu, di zaman itu naik ke Hira itu belum ada tangganya. Sekarang kita naik pakai tangga, capek Pak. Setengah jam lebih baru nyampe ke pucuk, ngos-ngosan gitu. Ya salam, susah nih naik. Udah ada tangga dibuat akses. Zaman dulu ndak ada ngedaki tebing baik. Turun di malam hari Nabi Muhammad sampai ke rumah, datsiruni. Kebingungan beliau. Di saat itu yang menenangkan beliau Siti Khadijah. Ma khayyabakallah, innaka latasilur rahim wa taksibul ma'dum wa tahmilul kal. Tak mungkin Allah itu akan mencelakaimu wahai suamiku Muhammad, karena kamu itu suka membantu, kau suka menanggung beban orang lain, dan kau itu rajin bersilaturahmi. Tak mungkin kau dirugikan oleh Allah. Pasti yang datang itu makhluk yang baik, yang akan mengangkat derajatmu. Ditenangkan. Akhirnya Siti Khadijah juga yang membawa Nabi Muhammad untuk menjumpai sepupunya Siti Khadijah, seorang laki-laki yang sudah sangat tua, sepupu beliau ini, namanya Waraqah bin Naufal. Orang alim yang paham isi Injil yang masih original. Luar biasa. Beliau bilang apa? Ma hadza illa an-namus alladhi ata ila Musa. Yang datang kepadamu ini Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Tambah tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kalau kau ini akan diangkat, engkau ini menjadi seorang utusannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Intinya peranan Siti Khadijah dalam mendampingi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kaleng-kaleng. Sangat besar, sangat berdampak dan sangat berarti bagi Nabi Muhammad. Masya Allah, ternyata 2 manusia yang sangat berarti ini bagi Nabi Muhammad, bahkan bukan dari dalam perihal pribadi saja, dalam perihal dakwah juga, meninggal di waktu yang sangat berdekatan. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri menamainya sebagai Amul Huzun, tahun sedih.
karena ditinggal wafat oleh dua orang yang mulia ini. Nah, dalam kesedihan inilah, di masa-masa inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa diisrakan dan bisa dimi'rajkan. Ya, diantaranya tentu untuk memberikan hiburan bagi Nabi Muhammad. Bagaimana tidak terhibur, yang pada puncaknya peristiwa Mi'raj itu adalah perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa indah itu pengalaman, betapa istimewa, terkesan sekali Nabi Muhammad dengan apa yang Allah beri kepada beliau. Masya Allah. Jadi itu untuk hiburan, banyak hikmah di baliknya, menghibur hati Nabi, untuk memberikan perintah salat kepada kita, satu-satunya ibadah yang dijemput langsung oleh Nabi ke atas langit, bukan diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak. Semua perintah, semua larangan itu dititip oleh Allah kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah menyampaikan kepada umat. Prosesnya, polanya seperti itu. Kecuali salat, Allah langsung yang memberikannya kepada Nabi Muhammad dengan tanpa perantara siapapun. Dan bukan di atas bumi, melainkan di atas langit. Proses penyerahan perintah ini. Nabi Muhammad ke atas sana, jumpa dengan Allah, akhirnya dapat perintah itu. Masya Allah. Di dalam surah Al-Isra juz 15 ayat 1 Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekitarannya, agar kami bisa peristiwa Isra Mi'raj ini apa hikmahnya? Allah ungkap, linuriyahu min ayatina, agar kami bisa mempertunjukkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, apa? Tanda-tanda kebesaran kami. Jadi macam-macam ketika Isra Mi'raj itu yang dilihat Nabi, macam-macam. Neraka dan surga saja beliau lihat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, dengan semua penghuni masing-masing tingkatan langit yang ada tersebut. Luar biasa. Belum lagi jumpa dengan berbagai macam makhluk, dengan berbagai macam kejadian. Itu macam-macam. Luar biasa. Kalau mau dikisahkan panjang betul itu. Sampai ada buku-buku yang memang dikarang untuk mengisahkan kisah Isra Mi'raj serta hikmah yang ada di atau pada masing-masing kejadian itu, atau masing-masing hal yang dilihat oleh Rasulullah. Itu segini tebalnya. Segini. Al-Anwarul Bahiyah, itu nama kitabnya. Ada lagi Wahwa bil Ufuqil A'la. Masing-masing tebalnya segini. Isinya kisah Isra Mi'raj serta hikmah yang ada di baliknya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kata Allah tadi apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Wah, Masya Allah. Dan ayat ini dibuka dengan kata-kata Subhana, yaitu Subhanallah. Subhanallah itu tanda apa, Pak? Kagum. Kagum, takjub, heran. Itu ungkapan kalau kita sedang kagum, ya. Subhanallah.
Kalau dapat duit ngejut, alhamdulillah, ya kan? Kalau ada sesuatu yang tak mengenakkan di hati, astagfirullah. Kalau lagi sumpek, la haula wala quwwata illa billah. Jadi subhanallah itu kata-kata ketika kita sedang mengagumi sebuah perkara. Dan ini lafadzlah yang digunakan oleh Allah ketika ingin menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya apa? Ya, kita pahami dari sini bahwa secara tidak langsung Allah mengajarkan kita, membimbing kita. Kalau kita mendengar kisah Isra Mi'raj atau kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj, untuk berkomentar dengan satu komentar singkat saja. Jangan macam-macam. Apa komentarnya? Subhanallah. Itu deh. Kalau dengar kisah Isra Mi'raj, apa komentar kita? Subhanallah. Maha suci Allah. Itu saja. Artinya kita berpasrah kepada apa yang dikabarkan oleh Allah. Percaya dengan rasa percaya yang sangat tinggi. Sampai kita kagum. Bukan sekedar oh iya percaya. Kalau percaya ini yang kagum. Kenapa? Ini adalah peristiwa hebat. Sampingkan dulu logika kita itu. Jangan dimasukkan kepala, Pak. Peristiwa Isra Mi'raj ini besar, kepala kita kecil. Tak muat nampungnya. Iya. Jangan dicerna dengan akal. Akal kita cetek. Ini sudah melibatkan kekuatan ilahi ini. Sudah melibatkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta segala. Kekuatan paling hebat atau kecepatan paling cepat itu kecepatan cahaya kan? Cahaya pun Allah yang menciptakan. Kenapa Allah tidak mampu menciptakan makhluk lain dengan kecepatan cahaya atau lebih dari itu sekalipun? Pasti mampu. Tak ada batasan untuk kekuatan Allah itu. Masya Allah, jadi akal kita sampingkan dulu. Karena Allah suruh kita untuk beriman kepadanya, bukan berlogika kepadanya. Kalau perintah Allah atau apa yang Allah sampaikan sesuai dengan logika kita, pakai otak baru untuk mempertebal rasa percaya dan iman kita kepada Allah. Dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tak berpikir? Apakah kalian tidak mencernanya? Begitu kan? Kalau bisa dicerna, kalau bisa dipikirkan. Tapi kalau tidak, apa kata Allah? Subhana. Ucapkan saja subhanallah, subhanallah. Gunakan iman yang ada di hati, sampingkan dulu logika yang ada di kepala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semut, namanya semut gilo. Atau kisah ya, kisah ini kisah ilustrasi. Kisah ilustrasi bukan kisah beneran. Tapi dari kisah ilustrasi ini kita bisa sedikit banyak ya memahami peristiwa Isra Mi'raj itu dalam skala atau dalam contoh yang lebih sederhana. Judul ceritanya semut gilo tadi. Semut gilo ini metu ceritanya kalau lagi Isra Mi'raj inilah. Asalnya dari Palembang dia, Pak. Suatu hari dia manjat ban mobil. Terus naik ke atas sampai ke kap mesin. Lewat kabel, lewat besi, macam-macam pokoknya. Terus lanjut lagi sampai ke kabin mobil. Naik lagi sampai ke jok mobil. Nyender dia kelemahan, empuk. Terus yang punya mobil masuk, ngidupkan mesin, ngidupkan nasi, tambah lemak dia duduk, adem. Jalan mobil tadi. Ternyata jalannya cukup lama, 4 jam. Baru stop, yang punya mobil turun, semut pun ikut turun, penasaran sudah sampai di mana.
Saat dia sudah di luar, dia lihat ada gapura besar, selamat datang di Sekayu. Ke Sekayu sudah 4 jam. Sampai di Sekayu, dia ketemu dengan semut. Ini semut asli Sekayu. Semut asli Sekayu ini nyingok dia, ndak manu katanya. Ndak pernah aku nyingok rainya, wong asing kan. Semut asing. Tanyanya orang mana nikah katanya. Kasus kayu itu. Semut Palembang tadi ngomong, Palembang. Jauh. Jauh. Berapa lama kamu berjalan ke sini? Semut Palembang ngomong 4 jam. Atau semut kayu, gila kamu nih. Gila kamu nih. Tak masuk akal 4 jam nyampe sini. Lama pasti dari Palembang nak sini. Sisip tak nyampe umur kita. Tak nih 4 jam. Gila. Dengar dulu. Aku kesini bukan dengan kemampuanku, bukan dengan kekuatanku, tapi ngentol. Pak Haji ini Pak Haji ini ini mobilnya. Aku naik mobil dia, di jalan katanya, tak tahu 4 jam turun, tahu-tahu sini udah nyampe aku. Bukan aku berjalan dewek, aku nih ngentol. Oh, cak itu ceritanya, kata semut Sekayu. Percaya dia akhirnya. Dari kisah yang sederhana ini, kita sedikit banyak akan bisa memahami ya. Ternyata memang semut saja, ketika dia melibatkan kemampuan makhluk yang lebih hebat daripadanya, masih makhluk ini, masih makhluk, bukan khalik, bukan pencipta ya, bukan Tuhan, masih hamba ini. Dia melibatkan kemampuan makhluk yang lebih hebat daripadanya, maka di saat itu dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh semut lainnya. Bagaimana sekarang dengan makhluk yang melibatkan kekuatan Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Begitu kan? Subhanalladzi asra bi'abdi, kata Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Diperjalankan tuh asra. Allahul ladzi asrahu sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memperjalankan. Ngaku wong nak repot. Iya kan? Pakai nuduh Nabi Muhammad itu gila, sampai ada yang sudah beriman jadi murtad, Pak. Gara-gara Nabi nyeritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, murtad dia. Nabi Muhammad bukan nabi berarti gila, dah waras. Berarti semua apa yang dia sampaikan tentang wahyu, tentang malaikat Jibril, tentang Tuhan, segalanya itu mungkin dari hasil halusinasinya. Murtad akhirnya dia. Ini padahal berimannya langsung di hadapan Nabi ini. Hilang hidayah dari hatinya. Karena apa? Terlalu menggunakan otak. Iya, jangan banyak ego menggunakan otak tuh kalau berhadapan sama Allah dengan perintah Allah, perintah Rasul. Cukup sekali baik, tidak masuk otak sudah. Jangan diulang lagi, pakai lagi otak. 2 kali nyebut otak. Tidak. Ya, kalau sudah berhadapan dengan Allah, perintah Allah, firman Allah, perintah Rasul, sabda Rasul, cukup sekali baik menggunakan otak. Tidak masuk, sudah cukup. Hati yang difungsikan. Jangan otak lagi. Jadi 2 kali pakai otak jadi cukup. Masya Allah. Jadi begitu. Allah yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak bisa? Malaikat Jibril saja mondar-mandir. Naik langit turun lagi ke bumi, naik langit turun lagi ke bumi. Mana mandi malaikat Jibril itu? Nabi Muhammad nak diajaknya ngaku wong nak repot. Subhanallah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali mempertegas rasa percayanya beliau kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan beliau bilang apa? Bahkan kalau lebih aneh dari ini saja, selagi Nabi Muhammad yang bilang, aku percaya. Karena Nabi itu saat pulang, pagi-paginya ketemu Abu Jahal. Abu Jahal nanya, apa kabar kamu? Ada kabar apa? Nabi Muhammad cerita langsung, aku semalam ke Masjidil Aqsa.
terus lanjut lagi naik ke langit, tembus semua langit itu, 1, 2, 3 sampai aku berjumpa dengan Allah. Oh, begitu kata Abu Jahal. Tidak ditawakannya Pak, didiamkannya. Tidak didustakannya juga, tidak. Biar. Aku akan kelilingkan kamu kepada orang-orang yang ada di Mekah ini. Cerita ini kepada mereka semua. Biar apa? Biar dia bisa mengajak semua orang yang ada untuk menertawakan Nabi, tidak dia dewek. Satu-satu Pak diputarkan Nabi Muhammad ini oleh si Abu Jahal ini. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq berkata, walaupun lebih hebat dari ini, lebih aneh dari ini, aku percaya tetap. Karena yang menyampaikan adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq, yang selalu percaya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang tak percaya, tapi akhirnya Rasulullah mampu membuktikan bahwa apa yang beliau alami itu benar, kan? Sampai diantaranya ada orang-orang yang sudah beberapa kali ke Masjidil Aqsa itu di Makkah itu. Ditanya Nabi Muhammad itu sebagai pembuktian, benar nih ya, apa kamu ini ngarang cerita? Aku hafal bentuk Masjidil Aqsa seperti apa, jumlah jendelanya berapa, terus pintunya berapa, bentuknya seperti apa. Sekarang sini, sebutkan kepadaku, jendelanya berapa? Oh sekian, kata Nabi. Pintunya berapa? Oh sekian. Bentuknya seperti apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Detail. Bener galau. Bahkan di antara bukti yang ada, Nabi bilang, saat aku berjalan, aku lihat ada rombongan kafilah dari Mekah ini. Kalau aku lihat mereka ini beberapa hari lagi sampai ke sini. Ini bukti kalau aku memang benar dalam perjalanan yang kukisahkan ini. Bukan hayalanku, bukan mimpi, bukan bualan, bukan omongan bohong. Tidak, asli. Ada kafilah yang aku lihat itu sedang pulang ke Mekah ini. Kalau aku lihat jarak mereka ke Mekah sekitar 1-2 hari, aku taruhlah ini 1-2 hari lagi nyampi, subuh hari, saat matahari mau terbit mereka nyampi, kata Nabi. Akhirnya orang-orang itu nunggu betul Pak, nak ngebuktikan benar tak si Muhammad ini pas dengan apa yang Nabi ucapkan, faktanya tidak meleset. Datangnya benar, kafilah itu nyampi. Dari mana kamu? Dari sana. Baru nyampi. Wah betul. Tapi tetap baik, mereka tetap menganggap Nabi Muhammad sebagai tukang sihir yang sakti. Kacau sudah ya. Kalau sudah hidayah tidak dapat, hidayah tidak didapati oleh seorang hamba, maka ya bukti apapun yang ada itu tetap akan ditolak olehnya, tidak bisa membuat dia kemudian beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ada kalimat lailan yang artinya di malam hari itu proses Isra Mi'raj terjadi. Jadi terjadinya di malam hari. Kenapa harus malam? Ngapa dak siang? Maka jawabannya, kalau pacak malam ngapa dak siang? Kalau pacak malam ngapa nak siang? Begitu ya. Kalau ada orang nanya, ngapa nak malam nih ndak siang? Kalau pacak malam ngapa nak siang? Begitu kan? Terlebih lagi kalau malam ini memang adalah waktu yang sangat sakral. Waktu sakral ini malam hari ini. Berbeda dengan siang. Sampai-sampai ada di dalam riwayat itu ya, bahwa Allah itu akan selalu mengabulkan doa hambanya yang berdoa di malam hari. Malam, akhir-akhir malam itu, saat-saat qiyamul lail itu waktu penuh barokah itu. Sampai malaikat Jibril saja menjemput Nabi untuk berisra dan bermi'raj di malam hari. Disebut oleh Allah lailan. Ngapo nak disebutnya itu ngapo? Penting ngapo? Tidak mungkin kalau tidak penting disebut oleh Allah. Ya. Yang penting itu apa? Kan peristiwa Isra Mi'rajnya. Nak siang nak malam tidak mau tahu.
Buat apa disebut? Berarti itu disebut tanda bahwasannya itu terjadi di malam hari itu adalah hal yang penting. Jadi kita harus memahami bahwa Allah itu ingin memberitahu kepada kita peristiwa Isra Mi'raj ini yang hebat ini terjadinya di malam hari. Maka pahami waktu malam itu tidak sama seperti siang. Malam itu sakral sekali. Berapa banyak hadis-hadis ya yang mengungkap bahwasannya malam, akhir malam itu adalah waktu penuh barokah. Makanya kita disuruh bangun malam itu. Zaman sekarang uang kalau bangun 6 jam 6 udah cepet ngerasa bangun. Wah, aku bangun pagi hari jam berapa? Jam 6. Padahal udah telat kan. Paling lambat bangun itu sebelum azan subuh. Nah, qiyamul lail 2 rakaat, baca Quran, dan amalan paling penting di akhir malam itu istighfar. Bil ashari hum yastaghfirun. Tanda orang soleh itu mereka minta ampun kepada Allah, membaca istighfar di malam hari sebelum terbit waktu fajar, sebelum azan subuh. Itu waktu sakral sekali. Berkah, yang bangun di waktu itu berkah. Al-Imamul Junaid, seorang sufi terkenal, setelah beliau meninggal, ada sebagian muridnya yang berjumpa dengan beliau di dalam mimpi. Memang ini kisah di dalam mimpi, tapi boleh kita ambil pelajaran darinya, kita ambil pesan dari apa yang ada di situ. Jadi Al-Imamul Junaid setelah meninggal dijumpai oleh seorang muridnya, dan muridnya bertanya kepada beliau di dalam mimpi tersebut, "Wahai guruku Al-Imamul Junaid, apa kabar Anda setelah Anda wafat?" Kata Al-Imamul Junaid, "Alhamdulillah, nikmat betul hidupku, nyaman betul akhiratku." Kata beliau kepada si murid. Nah, murid bertanya lagi, "Apa kira-kira pesan Anda buat kami yang masih hidup?" Kata Al-Imamul Junaid, "Semua apa yang kulakukan tak terlalu terlihat bekasnya, kecuali qiyamul lail yang aku lakukan ketika hidup." Jadi kalau mau dibandingkan amal-amal selain qiyamul lail dibandingkan dengan qiyamul lail, tidak kelihatan gini amal-amal lain itu, saking besarnya pahala dan fadilah daripada bangun di malam hari untuk beribadah. Masya Allah, waktu berkah. Yang bangun di waktu itu hidupnya juga akan berkah. Beratnya minta ampun. Memang apapun itu semakin sulit semakin besar ya, semakin menantang semakin berhadiah. Begitu ya. Sampai ada hewan yang berkah, ada yang tidak. Pernah Al-Fakir jelaskan di sini. Kambing berkah, anjing tak berkah. Kenapa? Karena kambing tidur cepat, sebelum subuh dia bangun. Tidak sholat dia, tidak wudu dia, tidak berzikir dia, cuma bangun saja. Berkah jadi. Kalau anjing begadang, begadang kalau anjing. Entah dia nonton apa, tidak ngerti gitu. Jam 1 masih suaranya kan. Dekat jam 3 dia tidur, jam 9 pagi baru bangun. Waktu berkah dia tidur, tidak berkah jadi. Berkah tak berkahnya bisa dilihat dari mana? Dari jumlahnya. Yang sebenarnya anjing ini sekali lahiran bisa sampai 6 anaknya. Mestinya kan banyak dia tuh ya. Sekali lahiran bisa sampai 6. Dan tidak pernah dipotong buat akikah dia tuh. Apalagi Idul Adha motong anjing itu tidak ada. Tidak ada. Sekali lahiran banyak, disembelih pun tak pernah, mungkin jarang sekali ya. Ada sebagian etnis saja yang makan anjing itu. Tapi kalau kambing itu sekali lahiran paling dua paling sekali lahiran. Disembelih sesering mungkin, akikah nyembelih kambing, selamatan rumah nyembelih kambing. Idul Adha sudah masal itu. Di masjid ini kambingnya 50 disembelih. Masjid sana 100, masjid sana selawiko. Banyak.
nikahan nyembelih kambing lagi. Pokoknya sembelih terus kambing ini, tapi tidak pernah habis-habis. Bahkan wujudnya dan jumlahnya itu terasa lebih banyak jauh ketimbang anjing. Padahal lahirannya banyak, tidak pernah dipotong, tidak terasa keberadaannya, dikit. Kambing lahirannya dikit, sering disembelih, tapi tetap menjadi hewan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang anjing. Yo, kalau kambing kan diternak, kalau anjing tidak. Nah, itu sebab. Lagi-lagi masalah berkah atau tidaknya tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin berkah dalam hidup, lihat itu, pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Kenapa di malam hari? Dan Allah sebut malam itu. Kalau Allah anggap itu tidak penting, tidak usah sampai itu. Yang penting-penting saja kasih tahu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapa tidak disebut malam itu? Ngapa? Tanda bahwasannya itu juga pesan dari Allah untuk kita. Malam itu adalah waktu yang penting. Masya Allah. Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Nah, seperti itulah mestinya kita, ya kan? Dari masjid ini ke masjid ini, dari masjid ini ke masjid ini. Itu orang muslim, itu orang mukmin, orang punya iman. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, itu adalah orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dari masjid ke masjid. Bukan dari mall ke mall, dari kafe ke kafe, dari tongkrongan ke tongkrongan, dari tontonan ke tontonan lain, dari masjid ke masjid itu. Kalau Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Ya, insya Allah kita menjadi para pecinta masjid, yang punya perhatian kepada masjid yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Dan juga selalu mencintai rumah Allah dimanapun itu berada. Dan merasa nyaman kalau sudah duduk di rumah Allah. Keluar rindu, ingin lagi ke masjid lagi. Tanda bahwasanya insya Allah di akhirat kita akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini saja, walaupun sebenarnya masih baru separuh ayat ya. Nah, ya tidak apa-apa. Waktunya sudah menunjukkan masuk waktu Isya. Mungkin hanya ini. Hadza ma naqul lakum. Kalau ada salah-salah kata maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqul lakum wal 'afwu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an wahfadhna minadh dhunubi wal atham. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadhurrahum ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.